Kisah akan berfokus pada seorang agen rahasia Korea Selatan bernama Kim Chul. Saat ini ia terlihat sedang bertugas untuk membebaskan para nelayan Korsel yang sedang disandra oleh pembajak laut asal Somalia. Tidak sendiri, Kim diawasi oleh rekan agen satu timnya dari kejauhan. Saat negosiasi dengan ketua bajak laut sedang berlangsung, Kim tiba-tiba mendapat panggilan dari istrinya hingga membuat situasi sangat canggung. Melihat Kim mengabaikan panggilan tersebut, si ketua bajak laut berbaik hati mempersilahkan Kim untuk mengangkat teleponnya lebih dulu. Mendengar sang istri ngomel-ngomel dan memintanya pulang, Kim yang tidak ingin identitas agennya terbongkar pun hanya bisa mengatakan jika ia sedang rapat penting. Di balik itu semua, sang istri bernama Yonghae rupanya sedang mengikuti acara keluarga pesta ulang tahun mertuanya, di mana sejak tadi ia sudah didesak oleh sang ibu mertua karena acara tak akan dimulai sebelum Kim datang ke sana. Baru saja menyimpan ponselnya, Kim kembali mendapat panggilan telepon hingga membuat si ketua bajak laut mulai terganggu dan tiba-tiba... Ya, Kim justru menghajar si ketua bajak laut yang mencoba mengambil ponselnya. Semua itu karena Kim takut pekerjaannya sebagai agen terbongkar. Mendengar keributan itu, rekan satu timnya pun langsung bergerak membantu Kim dan... Selesai misi membebaskan para sandera, Kim dan rekan-rekannya akhirnya bisa pulang dengan selamat. Yang sesampainya di rumah, acara pesta ulang tahun rupanya belum juga dimulai karena sang ibu menginginkan kehadiran Kim meski para tamu sudah mulai kelaparan. Sementara para tamu sedang menikmati pesta, Yonghae meluapkan kekesalannya karena Kim selalu mementingkan pekerjaannya. Bahkan setelah acara selesai, Yonghae masih membahas masalah tadi. Selain itu, ia juga menceritakan tentang saudara dan kerabatnya mencibir keluarga mereka yang belum dikaruniai seorang anak, padahal usia pernikahan mereka sudah hampir 7 tahun. Mendengar hal itu, Kim hanya bisa menenangkannya dan mengaku akan cuti dahulu untuk melakukan program kehamilan. Ia meminta Yonghae agar bersabar, tawakal, serahkan semua hasil kepada Tuhan. Di tempat lain, lebih tepatnya di Bandara Beijing, Cina, terlihat Menteri Luar Negeri Ko Rut hendak pulang setelah pertemuannya dengan petinggi Cina. Namun tanpa mereka sadari, dari perbatasan Korsel, sekelompok pria mencurigakan terlihat sedang menyiapkan sebuah rudal yang diarahkan langsung ke pesawat tersebut. Yang ketika pesawat mulai terdeteksi oleh radar mereka, tiba-tiba fire. Iya, pesawat tersebut pun jatuh dan menewaskan seluruh penumpangnya, termasuk Menlu Korea itu sendiri, di mana kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Ryan, yang entah apa maksud dan tujuan mereka melakukan serangan tersebut. Aksi teror yang menewaskan Menlu Ko Rut memicu kepanikan seluruh aparatur Korea Selatan, bukan tanpa alasan. Hal itu karena titik koordinat di mana rudal diluncurkan adalah berasal dari sebuah gedung di Korsel, sehingga untuk memeriksa tempat tersebut, mereka mengirimkan para pasukan khusus ke lokasi. Namun tanpa mereka duga, Ryan dan antek-anteknya telah menyimpan jebakan lain dan... Di Istana Negara Korsel, Presiden Korsel menerima informasi jika anak dari mendiang Menlu Ko Rut mengajukan suaka politik ke Korea Selatan, yaitu permohonan perlindungan karena merasa terancam di negaranya sendiri. Khawatir jika aksi teror berkaitan dengannya, Presiden pun segera meminta izin rahasia untuk mengurusi semua ini. 그렇지만 시간이 너무 촉박한 안 됩니다. 모든 스케줄 그대로 유지합니다. Keesokan harinya, Kim dan Yonghae pergi ke dokter kandungan untuk merencanakan program kehamilan. Sebelum itu mereka harus memeriksa kondisi kesehatan reproduksi masing-masing. Yang setelah Yonghae dinyatakan tidak memiliki masalah, kini giliran Kim untuk menjalani pemeriksaan, sehingga ia diminta menonton video dewasa untuk mengambil sampel benih. Di tengah aktivitas tersebut, tiba-tiba seorang ibu-ibu penjual Yakult masuk dan memberikannya sebotol Yakult, di mana botol tersebut rupanya merupakan tanda adanya misi baru dari agen rahasia yang harus segera diselesaikan.
Dan benar saja, monitor di dalam ruangan tersebut langsung berubah menjadi panggilan dengan atasannya. Kita sebut saja Pak Komandan. Pak Komandan menceritakan terkait kematian Menlu Korut, ledakan pesawat, serta suaka politik yang diajukan oleh anak dari Menlu Korut. Pak Komandan menduga jika anak Menlu Korut mengetahui sesuatu tentang ledakan itu, mengingat 1 minggu lagi akan ada acara perundingan 6 negara, Kim pun diminta terbang ke Thailand untuk segera menjemput anak Menlu Korut detik itu juga. 김바로? Dengan berat hati, Kim memberitahu Yong-hee jika ia harus pergi dengan alasan urusan bisnis. Hal itu tentu membuat Yong-hee marah, bahkan memutuskan pulang sendiri menggunakan taksi. Namun Kim tak membujuknya dan memilih langsung menjalankan misi. Kesal dengan sang suami, Yong-hee memutuskan untuk kembali berdinas sebagai pramugari daripada menggalaukan suaminya. Saat sedang berjalan di bandara dengan rekan sesama pramugarinya, ia tak sengaja tersenggol oleh seorang pria sampai hampir terjatuh, tetapi ya, Yong-hee tak jadi jatuh setelah ditolong oleh seorang pria yang ternyata adalah Rian, pemimpin kelompok teror yang sebelumnya menewaskan Menlu Korut. Tanpa ia sadari, Rian memang sengaja bermaksud mendekati Yong-hee sebagai alat untuk melemahkan Kim. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa identitas dan keluarga Kim sebagai agen rahasia bisa bocor ke pihak mereka. Dalam pesawat tersebut, Rian terlihat curi-curi pandang kepada Yong-hee hingga membuatnya salting. Masih dalam pesawat yang sama di kelas ekonomi, rupanya Kim dan rekannya bernama Zhang juga menaiki pesawat tersebut, namun ia tak tahu jika istrinya kembali berdinas. Di sana Kim menerima sebuah petunjuk dari Pak Komandan, memberitahu jika anak mendiang Menlu Korut bernama Baek, seorang ahli bom nuklir yang ternyata sedang mengembangkan sebuah nuklir bersama dengan ayahnya. Tak ingin Baek jatuh ke tangan yang salah, Pak Komandan meminta Kim dan Zhang untuk keberhasilan misi ini. 태국 골든스카이 호텔이다. 4시에 작전 개시한다. Dan inilah Baek saat ini terlihat sedang dijaga ketat oleh agen Korut di salah satu kamar hotel di Thailand. Setibanya agen Korsel di sana, mereka langsung membuat saluran air di dalam kamar Baek macet sebagai bagian dari rencana agar Zhang bisa menyamar sebagai petugas hotel untuk memperbaikinya. Melihat peralatan yang diam-diam disimpan oleh Zhang, Baek pun langsung paham jika itu adalah bagian dari operasi pihak agen Korsel yang sudah datang untuk menjemputnya. Sementara Baek menyiapkan pelarian dengan alat-alat itu, Kim segera menuju ke lantai 13 yang merupakan tempat pertemuannya dengan Baek. Namun saat hendak akan menaiki lift menuju ke sana, ia tidak menduga jika Yong-hee sedang menaiki lift yang sama. Saat Kim sedang berusaha menutupi wajahnya, ia tak sengaja mendengar percakapan Yong-hee dengan rekannya, mengajak Yong-hee bersenang-senang dan mencari kekasih satu malam daripada terus memikirkan suaminya. Di mana hal itu tentu membuat Kim kaget dan hampir saja kehilangan fokus jika pihak Rian ternyata sudah menunggu kedatangannya dan beruntung Kim dapat melumpuhkan mereka tanpa ketahuan oleh Yong-hee. Namun sesampainya di kamar yang telah disepakati menjadi titik pertemuan, Kim hanya menemukan rekannya yang telah pingsan dan sebuah tali yang menggantung, sehingga ia sadar telah ada pihak lain yang mendahulunya membawa Baek. Begitu pula dengan agen dari Korut, mereka yang tak kunjung melihat Baek keluar dari kamar mandi pun baru sadar jika Baek sudah kabur. Melihat tali yang menjuntai ke lantai bawah, mereka pun turun sesuai dengan berhentinya tali sehingga harus menghadapi Kim yang masih berada di sana. Dan ya, Kim dan agen Korut terlibat aksi pertarungan hebat. Mereka bahkan sempat hampir akan jatuh dari ketinggian, di mana semua penghuni di hotel termasuk Yong-hee dapat menyaksikan pertarungan tersebut. Namun karena jarak mereka terlalu jauh, Yong-hee belum tahu jika itu adalah suaminya. Selain Kim dan agen Korut, Rian juga terlibat dalam baku tembak dengan agen CIA atau Badan Intelijen Pusat Amerika yang bertugas di Thailand. Hal itu karena mereka juga tahu jika Baek berada di tangannya, di mana penyerangan itu membuat kelompok Rian mulai kewalahan, sampai Baek berhasil diamankan oleh pihak CIA.
Kim yang gagal membawa Baek langsung kembali ke ruang monitor. Di sana akhirnya ia dan Zhang mengetahui jika Baek diculik oleh agen CIA. Kemungkinan besar jika mereka membawa Baek ke markas CIA yang ada di Thailand. 오케이, 바로 가요? 아니 기다려. 기와집 사고가 떨어질 때까지. Di markas agen CIA, Baek diminta mengenali beberapa pria yang diduga merupakan pelaku dari pengeboman ayahnya. Namun dari semua gambar tersebut, tak satu pun yang Baek kenali. Mengingat berita Baek yang meminta suaka ke Korsel sudah tersebar, dipastikan ia akan banyak yang mengincar. Sehingga pihak CIA mempertegas jika Baek lebih aman bersama mereka. That's most likely the wisest method. Di tengah rumitnya kasus tersebut, Kim justru memiliki tugas lain yaitu mengawasi Yong-hae karena takut ketemuan dengan laki-laki lain. Saat Yong-hae sedang jalan-jalan di sebuah tempat wisata, Kim sempat menghubunginya hingga membuat Yong-hae heran karena biasanya ia selalu sibuk. Namun di tengah percakapan tersebut, Yong-hae tak sengaja bertemu dengan Ryan sehingga mumpung jauh dari suaminya, Yong-hae pun langsung mematikan telepon tersebut membuat Kim langsung kebakaran jenggot. You go together? Masih mengikuti Yong-hae, Kim yang kesal pun terus membuntuti mereka yang saat ini sedang minum-minum. Di mana Kim memotret mereka dan mengirimkannya kepada markas agar bisa mencari tahu identitas asli dari selingkuhannya. This is a beautiful necklace. Seperti yang ditakutkan oleh Kim, Yong-hae mabuk berat hingga tak bisa berjalan dengan baik. Ia pun diantarkan oleh Ryan sampai memasuki kamar, yang karena Kim keburu dijemput paksa oleh Zhang dan rekan-rekannya, Kim pun tak mengetahui bagaimana kelanjutan Ryan dengan istrinya. 쫄지 말라고. 안 죽어. 뭐지? Thank you so much. Di sana Kim semakin terpuruk dan mulai tak fokus dengan tujuan awalnya ke Thailand, sehingga sebagai sahabat yang baik, Zhang menasehatinya agar fokus dan memarahi istrinya jika sudah pulang nanti. 아 그냥 한 대 지고 말아라 임마. 그 여자들 진짜 다 그렇다. 아 그리고 지금 네 몸이 아니다. 어? Tak lama, Pak Komandan menerima perintah langsung dari Presiden Korsel untuk menangkap Baek kembali, di mana Baek rupanya ditahan di markas CIA yang disembunyikan dengan tampak depan seperti kafe, namun menyimpan berbagai rahasia penting di dalamnya. 어떡합니까? 김대리 대기하고 있습니다. 기와집에서 작전 시기 떨어졌다. 백설이 우리가 갔는데 내일 당장 김대리 투입시켜. 네. Dan inilah markas rahasia CIA yang sejak lama disulap menjadi sebuah kafe. Para pengunjung di kafe tersebut rata-rata merupakan seorang mata-mata atau intel. Namun selain itu, ada juga yang merupakan warga sipil, di mana Kim yang baru saja hendak menjalani misi, begitu terkejut saat melihat Ryan dan Yong-hae juga memasuki kafe tersebut. Dari kacamata yang sudah dilengkapi kamera tembus pandang, semua orang termasuk Pak Komandan yang sedang memantau mereka di markas tentu bisa menyadari jika Kim kembali tidak fokus setelah mendapati istrinya lagi. Kim justru mengawasi dan mengikuti Ryan ke toilet hingga membuat semua orang di markas tak sengaja melihat rudal milik Ryan. Kim yang mengira tadi malam sang istri dipakai oleh Ryan malah mengurung diri di kamar mandi, merasa tidak percaya diri. Tak lama, datang Zhang dan memohon agar Kim fokus terlebih dahulu dengan misi ini. Setelah misi selesai, ia berjanji akan membantunya dalam menghajar Ryan, sehingga meski masih sangat sedih, Kim akhirnya sadar dengan pekerjaannya. 철수야. Benar saja, di ruangan lain terlihat dua orang mata-mata yang merupakan anak buah Ryan sedang mencoba membobol pintu menuju ke ruangan inti. Namun beruntung, Kim yang datang tepat waktu pun berhasil melumpuhkan mereka. Meski bantuan belum datang, Kim memilih bergerak sendiri dengan memasuki ruangan inti, di mana para agen CIA yang melihat Kim dari CCTV langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk bergerak dan 지금 들어갑니다. 마누라 잘 부탁합니다. alhasil terjadilah keributan di ruang rahasia dan di kafe saat CIA memperingatkan keberadaan penyusup. Hal itu membuat para pengunjung yang bukan mata-mata berhamburan dan pengunjung yang menyamar langsung menyiapkan senjata apinya masing-masing.
Menyadari anak buahnya gagal membawa Baek, kelompok Rian juga langsung bergerak untuk segera merebutnya, di mana Rian juga meninggalkan Yong Hae sendiri yang sedang berlindung di meja dengan diawasi oleh Zhang untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Kembali pada Kim yang ingin segera misi ini selesai, ia akhirnya berhasil menemukan target yaitu Baek. Setelah menghabisi beberapa kroco CIA, ia langsung membawa Baek ke suatu tempat penjemputan, kemudian mendorongnya ke sebuah truk yang telah disiapkan, sehingga kasus Baek ini telah berakhir. Selesai dengan baik, kini Kim bermaksud menyelamatkan sang istri, di mana situasi KP rupanya sudah sangat kacau dan Yong Hae cukup kesulitan untuk menghindari tembakan. Melihat sang istri masih hidup, Kim justru ragu-ragu saat akan menolongnya karena takut penyamarannya terbongkar. Namun saat sang istri akan tertimpa oleh lampu, Kim pun langsung bergerak menolongnya dan... Alhasil, Yong Hae berhasil diselamatkan oleh Kim tanpa sempat melihat wajahnya. Mereka juga berhasil selamat dari bom yang ternyata telah dipasang oleh Rian untuk menyamarkan kejadian, di mana Yong Hae mengira jika yang menyelamatkannya adalah Rian. Keberhasilan misi menyelamatkan Baek membuat semua rekan-rekan di markas senang termasuk Pak Komandan yang di tengah momen bahagia tersebut, salah satu anggota menyadari jika ternyata Yong Hae sedang hamil muda karena tak sengaja terpotret oleh kacamata tembus pandang, sehingga mereka langsung mengabarkan hal ini kepada Kim. 축하한다. 너 아빠 됐다. 많이 벌어야 되겠네. 어? 아빠 됐다. Singkat cerita, Kim dan semua rekannya termasuk Yong Hae sudah berada di Korea Selatan. Di kantor agen rahasia Korsel, Pak Komandan tiba-tiba menerima sebuah panggilan misterius, membocorkan semua nama mata-mata dari beberapa turis asing yang berada di Korsel, sehingga agen rahasia Korsel lekas menangkap mereka semua. Karena Menlu Korsel dan mendiang ayah Baek dikenal dekat, Pak Menlu Korsel pun menemui Baek setelah mengetahui jika Baek sudah di Korsel. Yang sebertemunya mereka, Baek tiba-tiba pingsan tepat setelah bersalaman dengannya, di mana hal itu ternyata dari cincin beracun yang langsung membuatnya serangan jantung, sehingga Menlu Korsel langsung memberitahukan kematian Baek kepada semua para politisi. Namun saat ia memberitahu kejadian itu kepada Pak Presiden, tiba-tiba... 뭐야? 1급 국가반역 혐의로. Yo, Pak Komandan agen rahasia langsung menangkap Menteri Luar Negeri Korsel yang ternyata seorang pengkhianat, di mana beberapa jam sebelum pertemuannya dengan Baek, Baek sebenarnya sudah mengantisipasi kemungkinan ini dengan memakai sarung tangan khusus, sehingga rencana Menlu Korsel yang hendak akan menghabisinya berakhir dengan kegagalan. Diketahui, Menlu Korsel tersebut terlibat dalam sebuah organisasi elit global bernama AJ Corporation, bukan IQ7 Corporation, yang bertujuan menguasai perekonomian dunia. Sebelum kejadian peledakan pesawat, ayah Baek atau Menlu Korut sempat menjual persenjataan kepada perusahaan itu untuk membantu mengatasi masalah keuangan di negaranya. Namun yang tidak si ayah sadari adalah ia justru dikhianati dan dihabisi setelah tidak lagi dibutuhkan, yang mana puncaknya organisasi ini berencana menjatuhkan nilai saham perusahaan-perusahaan di Korsel sehingga mereka dapat mengambil alih perusahaan yang bangkrut dengan harga murah. 시장 빨리 와보세요. 이거 백설이만이 맞았는데요. Saat seluruh pegawai AJ Corporation ditelusuri kembali, mereka menemukan satu nama yang tidak asing yaitu Rian, di mana Zhang mengingat jika Rian adalah pria yang sempat dekat dengan Yong Hae atau istri Kim, sehingga kini ia mulai paham jika pendekatan tersebut kemungkinan bagian dari rencana mereka. Namun anehnya, di sisi lain, salah satu agen menemukan fakta baru jika penelpon yang membocorkan keberadaan mata-mata AJ justru adalah Rian itu sendiri yang terekam kamera CCTV di dekat telepon umum pada waktu yang sama saat panggilan tersebut dilakukan. 그러게요. Di tempat lain di sebuah pelabuhan, terlihat dua orang petugas berhasil mendeteksi adanya sebuah rudal di dalam truk yang hendak akan memasuki Korsel. Namun tanpa diduga, mereka berdua keburu dihabisi oleh mata-mata dari AJ Corporation.
Setelah truk berisi rudal berhasil masuk ke daratan Korea, Ryan langsung menjemputnya dan mengarahkannya ke lokasi tujuan. Di tengah perjalanan, Ryan tiba-tiba menghabisi dua rekannya sesama anggota AJ Corporation. Entah apa tujuan Ryan yang sebenarnya, namun dari tindakan itu, Ryan seolah menjadi pengkhianat, baik bagi perusahaannya maupun untuk pihak Korsel dan pihak Korut. Esok harinya Yong-hee ditangkap oleh agen rahasia untuk melakukan sesi interogasi. Di sana ia diberitahu jika Ryan merupakan orang jahat yang hanya memanfaatkannya saja sebagai bahan untuk melemahkan Kim. Yang tak lama, Yong-hee mendapat panggilan dari Ryan untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat, sehingga untuk menangkapnya segera, Zhang pun memiliki ide untuk bekerja sama dengan Yong-hee, meminta agar ia menerima ajakannya. 잘 어울리시네요. 최신 제품인데. Sebelum bertemu, Yong-hee dibekali alat-alat agen rahasia seperti softplane yang memiliki kamera serta headset berbentuk anting untuk memudahkan mereka berkomunikasi. Hingga setibanya di sebuah kafe tempat mereka ketemuan, Ryan rupanya sudah berada di sana menunggunya. Tanpa banyak basa-basi, Ryan tiba-tiba membawa Yong-hee pergi ke suatu tempat. Namun untungnya Zhang dan rekan-rekannya langsung mengikuti Yong-hee dari belakang, di mana Ryan juga sadar jika Yong-hee sedang bekerja sama dengan pihak agen rahasia Korsel. 친구들이랑 같이 왔어요? 친구. 꼭 잡으세요. Setibanya di sebuah bangunan terbengkalai, Ryan menghubungi Kim yang saat ini sedang di markas rahasia agen Korsel untuk menemani Baek. Dalam panggilan tersebut, Ryan memintanya untuk menukarkan Baek dengan Yong-hee, yang jika tidak, maka ia akan menghabisi sang istri saat itu juga. 혼자 데리고 온다. 장소는 얘기해줘야지. Mendengar istrinya terancam, Kim pun membawa Baek ke tempat yang telah disebutkan oleh Ryan. Mengetahui kejadian itu, Pak Komandan memarahi Zhang mengapa hal ini bisa terjadi, di mana Zhang, yang merupakan pemilik ide dari semua ini pun merasa bingung, namun ia hanya bisa berjanji akan menyelesaikan kekacauannya. 예, 제가 뭐 책임지고 해결하겠습니다. 예. Berdasarkan penglihatan softline kamera yang dipakai Yong-hee, Zhang mendapati sebuah rudal besar dan mendengar jika rudal tersebut akan diluncurkan ke Busan. Zhang pun langsung teringat dengan acara besar perundingan 6 negara, sehingga ia meminta Pak Komandan untuk segera membatalkan acara tersebut sebelum rudal diluncurkan ke arah mereka. 야, 부산 우리말을 연결해. 우리말에 있는 사람들 모두 대피시켜야 돼. Di sana Yong-hee pun mulai bertanya akan kemana rudal ini diluncurkan, di mana Ryan tanpa ragu menjawab jika rudal ini akan diluncurkan ke Pyongyang dengan tujuan ingin menciptakan perang, sehingga Zhang kembali melaporkan semua itu untuk mengevakuasi warga Korut di Pyongyang. 평양입니다. 빨리 평양 힘들 대피시켜요. Saat menelusuri riwayat hidup Ryan lebih lanjut, Zhang menemukan fakta jika Ryan merupakan mata-mata Korut yang pernah ditugaskan di AS. Pada tahun 2000-an, Ryan sempat menjadi buronan CIA namun mendapat penolakan ketika mencoba meminta perlindungan ke Korut. Selain itu, ia juga mendapat penolakan saat mengajukan suaka politik ke Korsel, dan karena merasa sakit hati oleh kedua negara tersebut, Ryan akhirnya pergi ke Eropa, bekerja sebagai tentara bayaran di AJ Corporation. Ia pun memiliki hubungan langsung dengan Jenderal Martin yang merupakan sosok paling penting atau dedengkotnya pengembang senjata militer berskala besar. Jenderal Martin sendiri memiliki ambisi untuk menciptakan konflik di semenanjung Korea, dan Ryan merasa jika hal itu sejalan dengan dendamnya terhadap kedua negara itu. Sementara alasan mengapa Jenderal Martin mengincar Baek adalah karena Baek dikenal sebagai ahli nuklir paling cerdas yang akan ia manfaatkan untuk kepentingan pembuatan senjata. 그러니까 백설이만 있으면 핵무기를 만들 수 있다는 얘기고요. 자산 가치가 수천억이 넘고요. 제네럴 마틴 선수 탐낼만 하죠. Kembali lagi kepada Kim, ia dan Baek akhirnya tiba di tempat penukaran sandera, di mana Yong-hee yang melihat suaminya memegang senjata begitu terkejut dan baru tahu jika inilah pekerjaan asli suaminya. Yang ketika Yong-hee dan Baek saling berjalan untuk bertukar posisi, tiba-tiba Yong-hee dan Baek langsung kabur ke tempat para agen rahasia Korsel berada dan dipakaikan rompi anti peluru untuk keselamatannya. Sementara itu, terjadilah aksi tembak-tembakan dari pasukan khusus militer yang datang untuk membantu agen rahasia, sehingga
Merasa kewalahan, Rian langsung melempar sebuah senjata berbasis gelombang suara. Tidak seperti granat konvensional yang mengandalkan pecahan logam, granat ini menggunakan gelombang suara intensitas tinggi yang dapat melemahkan atau menghancurkan target. Pada kesempatan itu, Rian langsung membawa Baek dan Yong-hee ke dalam helikopter. Namun Kim yang tak ingin kehilangan istrinya langsung melompat dan berhasil bergelantungan. Yang di dalam helikopter tersebut, Rian terlihat sedang mengatur titik rudal diluncurkan, di mana Baek dan Yong-hee berusaha untuk membuat kegaduhan supaya Rian kehilangan fokus dan menjatuhkan alat pengatur titik rudal tersebut. Tak lama, Kim berhasil memasuki helikopter dan menyerang Rian, di mana Baek menggunakan kesempatan itu untuk mengubah arah titik ledak rudal ke lautan lepas, sehingga setelah ia berhasil mengubahnya, Yong-hee terpaksa menembak Rian karena hampir akan menjatuhkan suaminya dari atas heli. Goodbye, my friend. Setelah Rian berhasil dihabisi dan dijatuhkan, pilot dari heli itu membuat semua orang yaitu Yong-hee, Kim, dan Baek untuk jatuh juga. Mereka bertiga pun akhirnya terjatuh di sungai, sedangkan si pilot justru meledak karena helikopternya menabrak sebuah jembatan. Alhasil, Kim, Yong-hee, dan Baek berhasil diselamatkan oleh pasukan khusus. Saat sedang di atas kapal, Yong-hee yang mulai menyadari pekerjaan suaminya berisiko tinggi pun kepo dengan gaji yang selalu diterimanya selama ini. Menyadari gajinya hanya UMR dan tidak sepadan dengan risiko yang didapat, Yong-hee kembali memarahi suaminya lagi. Namun Kim segera mengingatkan agar jangan marah-marah karena sebentar lagi Yong-hee akan menjadi seorang ibu. 그런 게 열받지만 되게 안 좋아. 뭐라 했어? 네가 어떻게 하는데? 그냥 알아. Pada akhirnya, Jenderal Martin dan organisasi Aji Corporation berhasil dibongkar dan diadili karena memanfaatkan konflik antara Korsya dengan Korut demi cuan semata. Yang setelah semuanya selesai, Pak Komandan mengabarkan kepada Kim dan Zhang jika mereka akan mendapatkan kenaikan gaji. 9 bulan kemudian, rekan-rekan agen rahasia datang untuk menjenguk Yong-hee yang baru saja melahirkan anak pertama mereka. Di tengah suasana itu, datanglah seorang penjual Yakult yang memberikan minuman itu kepada Yong-hee, yang ternyata kini ia resmi diangkat menjadi agen rahasia untuk menjalani misi bersama suaminya. 어머니, 왜? 애기 조금만 봐주세요. 애기 아빠랑 저랑 제가 중요한 볼일이 좀. 응? 뭐하나? Tamat.